Dulu bapak-bapak hadirin sekalian, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka berdebat tentang ibadah ritual. Orang Yahudi bilang kalau beribadah itu harus menghadap ke barat. Orang Nasrani bilang tidak, yang namanya ibadah ritual itu harus menghadap ke timur. Maka turunlah Al-Quran. Nah, inilah hebatnya. Maka dikatakan Al-Quran itu sebagai mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah kekuatan, kesaktian yang diberikan hanya khusus kepada para nabi dan rasul. Nah itu, Bu. Jadi mukjizat itu hanya khusus untuk nabi dan rasul. Kenapa saya tegaskan seperti itu? Sebab banyak juga orang kini itu apa-apa kalau ada sesuatu yang aneh-aneh disebut mukjizat. Kejadian aneh disebut mukjizat. Itu ada nenek-nenek jatuh dari ayunan, kemudian berdiri. Nenek itu dapat mukjizat. Itu ada di TV. Katanya siapa penyanyi yang dulu ada penyanyi. Namanya siapa tuh, lupa namanya. Ya. Katanya dia berangkat umroh. Begitu dapat berangkat umroh, pulang dia bercerita di TV. Wah, saya katanya di sana enak sekali. Waduh, enak sekali di makam Nabi, di Multazam. Rasanya sejuk hati saya. Rasanya saya dapat mukjizat. Itu dapat mukjizat. Nah, seolah-olah mukjizat ini suatu yang mudah. Ingat Bapak Ibu hadirin sekalian, mukjizat itu hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Contoh, Nabi Musa alaihi salam diberikan mukjizat secara fisik. Apa itu? Tongkatnya yang sakti. Tongkat yang dipukulkan ke lautan bisa menyeberang lautan. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang besar. Itu ketika itu banyak sekali tantangan-tantangan dari para penyihir-penyihir. Maka diberikanlah kesaktian tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Nabi Isa alaihi salam diberikan kesaktian, diberikan mukjizat. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kenapa? Karena ketika itu masa-masanya dukun. Maka dia harus bisa mengalahkan dukun-dukun yang lain. Maka dia harus lebih hebat. Maka dia bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itulah namanya mukjizat. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang kana salih, mukjizatnya itu relevan. Sampai akhir zaman, mukjizatnya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sangat sesuai dengan kapan dan dimanapun. Ya Bu ya. Gitu contohnya Bu. Ada anak-anak di TV lomba menghafal Al-Quran. Dulu ada namanya Musa. Kecil sekali anaknya. Begitu dibacakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Disambung Bu. Disambung oleh dia. Ditanya lagi ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Disambung lagi. Berarti ketika itu Musa hafal 30 juz. Anak kecil.
Ada pula ibu-ibu, itu kan karena dia masih kecil, itu kan dia belajar, itu kan dia masuk pesantren. Iyalah, kalau memang ibu bisa, anak ibu, silahkan coba anak ibu. Gitu. Jadi itu adalah mukjizat Al-Quran. Ya Bu ya, itulah kehebatan Al-Quran. Kemudian lagi, bukanlah menghadap ke barat dan ke timur. Dijawab oleh Al-Quran. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah menghadap ke barat dan ke timur adalah suatu kebajikan. Tapi yang namanya kebajikan adalah beriman kepada Allah, malaikat, rasul, dan para nabi-nabinya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka ini adalah orang-orang yang berbuat kebajikan. Apa maknanya? Bahwa Al-Quran sejak zaman dulu sudah menjawab tentang akidah. Lalu yang kedua, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab. Memberikan sebagian harta kepada orang miskin. Ini berbicara tentang ekonomi sosial. Maka sejak dari dulu Al-Quran sudah memberikan jawaban tentang ekonomi sosial. Kalau begitu, sampai sekarang masih relevan Al-Quran menjawab tantangan-tantangan itu semua. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian bahwa ternyata Al-Quran adalah sebagai mukjizat. Maka itu kepada kita Nabi berpesan, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatar rasul. Kutinggalkan kepada kalian dua pusaka. Siapa saja yang dapat berpegang teguh dengan dua pusaka ini, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis. Nah, maka itu Bapak Ibu hadirin, marilah kita baca Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan ini, seharusnya kita pun membaca. Nah, soal membaca ini Bapak-bapak hadirin sekalian, banyak juga orang dalam bulan puasa ini mentadarus Al-Quran. Cuman kadang-kadang maaf Bapak-bapak, tadarus zaman kini berbeda dengan tadarus zaman saya dulu. Kalau zaman dulu kita tadarus keliling, di tengah-tengah ada guru. Kalau sekarang tadarus kadang-kadang anak-anak yang baru belajar langsung megang mic. Mic kan toanya sampai jauh nih. Kadang-kadang yang baru belajar langsung megang mic tanpa guru lagi. Kadang-kadang sedih kita mendengarnya. Dia baca wa minan nasi. Apa kata mak-mak di rumah? Apa anak itu di masjid lapar begitu antar nasi gitu. Kadang-kadang apa? Gurunya tidak ada. Maka tidak ada yang ngajari, yang negurnya tidak ada, yang meluruskannya tidak ada. Ya. Kadang-kadang datang orang Aceh. Ini maaf, ini kadang dialek bahasa ya, karena tidak ada guru. Jadi akhirnya menurut adat masing-masing lah baca Quran. Orang Aceh baca Quran engkontom. Engkontom. Kalau ada guru kan enak. Bukan engkontom, ingkuntum. Dalam datang pula orang Banjar lagi baca wadduha wallaili idza saja
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hah, ada qala lagi. Kata guru. Bukan qala. Jadi ada yang meluruskan. Nah, kalau tidak ada guru, waduh. Ya. Ada lamu orang kita Padang pula lagi maco lagi. Summa latui alun. Lah kanai lah. Kalau ada guru kenapa baca seperti itu? Tidak boleh. Harus berdasarkan iqla'ul Quran biluhumil Arabiyyah. Bacalah Al-Quran dengan dialeknya Arab. Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Dalammu kemudian orang kita Jawa pula lagi baca lagi. Baca Iqra, ikiroko. Nah, Ikro kata guru. Ikiroko. Nah, inilah bapak-bapak. Jadi dalam kita sehari-hari ini perlu. Oh, anak-anak tidak mau ketinggalan. Kadang-kadang azan saja, kadang-kadang lagunya dirubah sekarang. Anak-anak, karena ada yang mau azan, akhirnya anak-anak yang tampil ke depan. Anak-anak milenial, azan. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nah, akhirnya ibu-ibu pun tidak mau kalah. Baca Yasin belagu pula lagi. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Nah, dangdutan. Nah, maka oleh karena itu, ya iqra'ul Qur'an biluhumil Arabiyyah, bacalah Al-Qur'an dengan dialeknya Arab gitu. Harus ada guru. Ini tadarusan sekarang ini harus memang kita perhatikan bapak-bapak. Kalau tidak sudah. Nah, terkait dengan ini bapak-bapak, ya, Al-Quran tidak saja kita tadaruskan, harus kita tadabburkan Al-Quran. Tadabbur itu adalah merenungkan inti dari bacaan yang kita baca. Itulah kita mentadarus Al-Quran. Malam-malam kita membuka Al-Quran, ya kan, merenungkan isi kandungan Al-Quran. Agar supaya dia betul-betul menjadi pembeda antara hak dan batil. Kan? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Benar-benar dia menjadi syifa, penenang hati kita, menjadi obat bagi kita ketika dia dibaca Al-Quran itu. Kenapa? Karena kita tidak saja membacanya, tetapi juga kita merenungi isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Nah, banyak orang baca saja, sudah baca selesai khatam sampai 2-3 kali, tapi tidak bisa mengambil intisari, tidak bisa merubah karakternya, tidak bisa menjadi pembeda antara hak yang batil. Sementara Al-Quran sendiri mengatakan, ya kan? Dalam surah As-Sajdah, apa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? La yastawun, tidak sama. Orang fasik, orang yang beriman, ya, disebutkan wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Orang yang beriman tentu berbeda dengan orang fasik. Orang beriman tempatnya surga Jannatul Firdaus. Bu, mau masuk surga, Bu? Kalau mau masuk surga saya tanya, penjaga pintu surga itu siapa nama itu? Malaikat Ridwan. Yang ceramah ini Ridwan. Kalau nak masuk surga. Bapak, kalau mau masuk surga, kira-kira mau masuk surga dewek-dewean apa nak ngajak orang rumah? Dikitnya jawabannya. Masuk surga dewek lah mungkin ya. Ibu kalau mau masuk surga,
nanti kalau masuk surga apa nak masuk sama keluarga, apa nak masuk dewean? Bisa bawa? Bagus. Bisa bawa keluarga. Sebab banyak juga kini orang nak masuk surga dewean. Mana orang nak masuk surga dewean? Nah, contohnya katanya, kamu melakukan maulid Nabi. Maulid Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu sesat. Masuk neraka. Masuk neraka orang maulid Nabi. Isra Mi'raj sesat, masuk neraka. Ada pula orang yasinan sesat, masuk neraka. Ada pula orang tahlilan sesat, masuk neraka. Nah, masuk neraka kalau orang ni. Berarti dia lah yang masuk surga. Tak? Tak takut masuk surga dewean. Gitu. Janganlah, tak? Ya. Itu sudah menjadi amalan kita ya Bu. Jadi kalau masuk surga harus masuk sama. Itu. Wa man aslaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhulunal jannah. Kamu akan masuk ke dalam surga bersama orang soleh dari golongan bapak-bapakmu, dari golongan orang soleh, anak-anak dan keturunan kamu. Berarti kita insya Allah masuk surga bersama keluarga semua. Amin. Nabi pun sudah menegaskan, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Umatku semuanya masuk surga. Gitu ya. Kalau nak masuk surga, ayo jangan dewek-dewean. Ibu sayang dengan suami, Bu? Sayang. Bapak sayang dengan istri? Alhamdulillah. Itu, Pak, kalau sayang dengan istri, dulu apa kata Agim? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Senyumnya istri, senyumnya bidadari. Betul, Pak? Tuh. Bila istri marah-marah, bapak-bapak tak usah gunda, kasih duit warna merah, ibu akan senyum indah. Cocok, Bu? Cocok kata Pak, warna merah ya. Ibu kalau sayang dengan suami begitu juga. Jagalah suami, jangan kau khianati. Murkanya suami, murkanya ilahi. Betul, Bu? Bila suami kawin lagi, ibu-ibu tak usah bersedih. Walaupun ditinggal pergi, ibu ikhlaskan hati. Cocok, Bu? Kompak jawabannya. Tidak ada cocok. Tidak cocok aja pula. Iya. Sampai hati ni kata sayang lah.